dan menarikakan hemar itu. Hanya itu. Karena dia jadi khaddam, Allah mengangkat. Setiap orang jadi khaddamnya orang wali, maka orang itu ada di dalam hati seorang wali. Sedangkan hati wali itu senantiasa dipandang oleh Allah. Apabila seorang ini ada di hati wali, kena nadrah dari Allah. Ya Allah, abdi nadrah. Ya ada kalau itu. Ya Allah, bidarah min ma'abbatillah. Pandangan Allah dengan rahmatnya ini walaupun sekedar alar semut itu luar biasa. Tuhyi apa sambungannya itu? Ya Allah bidarah min ma'abbatillah. Keringat lagi sambungannya. Sampai akhirnya afna biha an masiwa. Nah ini jadi kita cari jalan supaya kita termasuk di dalam hati orang-orang wali Allah. Bisa-bisa supaya ada kita termasuk di hati beliau. Jangan beliau dimasukkan ke hati kita. Kalau beliau dimasukkan ke hati kita, berarti kita menundukkan beliau. Carilah jalan supaya beliau memasukkan kita ke dalam hati beliau. Nah itu satu cerita hikayat yang terjadi. Perempuan ziarah ke makam orang soleh, makam ke rumah orang soleh. Udah habis hajatnya, pintar perempuan ini. Sapu tangannya perempuan ini ditinggal di rumah orang soleh. Dia pulang. Orang soleh ini lihat sapu tangannya ada, mikir kemana menyerahkan sapu tangan, alamatnya nggak ada. Selama sapu tangannya ada di rumah, dipandang terus oleh orang saleh ini. Ingat terus orang saleh kepada yang punya sapu tangan ini. Apa hasilnya? Dijadikan si perempuan itu wali kutub. Gara-gara sapu tangan ditinggal dengan niat semoga saya diingatkan oleh seorang wali. Aduh, tapi ini soleh. Kalau guru usuk namanya soleh, di bak rumah guru usuk kontak tangan aja. Masing-masing meninggal sapu tangan. Tapi gitu orang, oh iya mau urus bandar, ampun orang. Itu kejadian itu. Jadi kun fi qalbil wali. Itu aja kata-kata guru kita. Masukkanlah diri kamu di dalam hatinya wali. Itu aja kata-kata guru. Kalau guru itu mengingatkan kita berarti sidin cinta. Sidin cinta karena kita baik akhlak. Kalau kita akhlak pada baik, jangan sidin mengingatkan kita, melihat kita aja sidin kata-kata. Ada kejadian bini-bini urbak kuliah bujang belajar Quran lawan laki-laki, bujang juga gurunya. Bujang sama bujang. Si bini-bini ini kepingin lelaki lawan guru ini. Ujar guru tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jar guru nang laki-laki. Jar guru nang bini-bini, ujar murid nang bini-bini ini Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Diulang lagi oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca lagi oleh si perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Kahandapan balaki. Sarik bang guru.
Jual sudah bulik nyawa. Bulik kan. Kasasarikan guru ini behera. Dibuat nyatai dalam bakul. Dipundut. Diberi alamat kepada si Galuh dari guru. Si Galuh melihat alamat. Pasti guru cinta lonaku anak kawin. Memang aku menghajatkan itu. Waktu membuka bakul apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lakiku. Buka jadi emas. Ya Allah. Wassalam. Pengumuman. Kalau dulu Abah mengumumkan bahwa Abah sakit hati, hari ini Abah mengumumkan bahwa Abah udah senang hati, nggak ada sakit lagi. Alhamdulillah wa syukru. Nah, jadi semua jangan lagi tegang. Emang semua tegang. Jangan-jangan Abah ini masuk rumah sakit gila. Nggak ada lagi udah. Luar negeri, dalam negeri udah aman. Gembira enggak? Aduh, ini hari ganjil enggak pakai sorban, pakai pakaian ini, tangan pendek. Aduh, tangan pendek. Wah. Tambah cantik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar bineka. Irsyad ustadzan, nasihat dari guru. Tentu aja guru memberi nasihat kepada murid yang disayanginya. Kesayangan guru tentu akhlaknya si murid bisa menarik hati gurunya. Ya Allah, beradalah si murid di hati guru. Dengan itulah dia menjadi khalifah gurunya. Ini yang penting irsyad ustaz. 6. Wa tulu zamani, memakai waktu yang panjang. Enggak ada orang alim 1 tahun. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Tarampayah data kita semua 35 tahun di Mekah, di Madinah. Guru Haji Saman Mulia 11 haji. Guru Saman Jaleh lebih dari 11 haji. Guru Syarwani Hamdan, Guru Syarani berapa haji? Kiai Palat 41 haji. Guru Kasful Anwar berapa puluh kali haji. Maksudnya mukim di Mekah nuntut ilmu. Wa tulu zaman. Ya kan? Jadi kalau nuntut ilmu di Martapura cuma 10 tahun, pulang ke kampung masing-masing kurang. Karena tulu zaman ini belum. Minimal separuh dapat kelampaian. 35 bagi 2 berapa? 17,5. Di samping 17,5 untuk ilmu, ongkosnya ada, makan minum, pergaulan yang baik supaya zakaun, dan semua guru yang alim-alim besar di Martapura habis dijadikan guru. Kemudian lagi siang menuntut ilmu, malam mutalaah, dan yang lebih penting menjadi khaddam bagi guru itu. Nabi Allah Qadir disuruh, Nabi Allah Musa disuruh oleh Allah Ta'ala mengaji sama Nabi Khadir. Karena Allah menanya sama Nabi Musa, Musa, sekarang yang paling alim di seluruh dunia siapa? Saya. Kata Nabi Musa. Bilang Tuhan, enggak, ada seorang nabi bukan rasul.
namanya Khadir Balia bin Malkan Abul Abbas. Di mana orangnya? Nah, begitulah orang yang hirsu, orang yang loba atas ilmu. Kalau mendengar ada yang lebih dari dia, nanya di mana orang itu, ingin mau mengaji ke sana. Allah bilang dia berada di lautan. Tandanya air laut itu setiap sesuatu yang mati kena sentuhan air itu, benda yang mati menjadi hidup. Udah kenal semuanya. Bawa istiwa kemarin, ya kalau fattakhadha sabiyahu fil bahri saraba. Udah kenal semuanya. Nah, yang kita bicarakan di sini masalah kadang waktu. Jidaran yuridu ayyam qadda fa'aqama. Ini yang mau kita bicarakan. Ada rumah yang mau runtuh. Ujar Nabi Allah Khadir, Musa, tolong rumah ini kita betulkan. Nah ini berarti disuruh Nabi Khadir, Nabi Musa menjadi khaddam untuk membetulkan rumah yang mau roboh ini. Ya kan? Ujar Nabi Musa, ulun kelaparan. Ya kan? Ya kan? Nah, kita sudah berusaha minta jamu sekampungan, jangankan memberi makan minum, menaikkan ke rumah aja kada apun. Bangsa kampung kan itulah, kalau tahu bahasa orangnya rasul sikung nabi sikung kelaparan kehausan sikung kada nama urusinya. Ya tadi sekumpul ini imam beberapa tahun jadi imam, Bilal beberapa tahun jadi Bilal. Kadada nang menggaji sebulannya 500 sikung. Bangsa sekumpul nah panika. Imam itu bisi parot, bisi bini, bisi anak. Bilal belum bisi bini, ya kah temami. Tapi rumah menyewa. Adakah donatur yang mengumpulkan duit khusus untuk menggaji pegawai Allah Ta'ala yang bekerja di rumah Allah ini? Nang tukang terbang ini nah diupah juga kan sebulan 500 sebulan. Ada gantangan memukul terbang ini kan ketiak basah. Nang tukang baca kasidah ini, ya Allah, takkan-takkan. Apabila sudah aku membawa jawabul jawab ke dulu, artinya suara mang di atas, pahami kasihan. Kada nyaring, ya Abah mah dulu nyaring. Terus akan nyaring, pagat di tengah jalan. Haji Ahmad di syarati naikakan Haji Ahmad pikiran kalain. Semestinya ya kalau membawa kasidah Abah begini caranya, ini coba Ahlu baitin Mustafa Tuhurihum amanun ardi fadzakiri syubihum. Naik Haji Ahmad ini suara nang halus. بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن. Mestinya ada suara perempuannya ini. Pahmi kada kawa pahmi lawan tamami suaranya di tengah sini. Haji Ahmad suara di sini. Kalau Abah tiga-tiganya. Nah itu kalau kau disanai tiga dijadikan satu, kiamat kita menuruti. Setelah mati kan akan menuruti. Suara tiga jadikan satu, bawah, tengah, atas. Fi
hilang suaranya pada saat itu, dimakan oleh suara Abah, namanya suara Abdul Qahar. Balem dah kebedok lagi. Jadi ujar sinang babinian, wah, aku je bila mendengar suara Guru Ija itu je bergantar kita tuh. Irsyad ustadzin wa qulub zamani, untuk dicatat Abah sampaikan. Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittati sa'umbika an tafdhilha bi bayani. Akhi lan tanal al-ilma illa bi sittati سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Ini sesuai kerjaan kita nuntut ilmu. Kalau udah alim, masya Allah, ingatakan kunci sama kandangan, mengaji lawan arwah Tuan Guru Waliullah Ta'ala Minantu Mufti Jamaluddin, yaitu Tunji Toha. Ujar Tunji Toha lawan Tunji Samad kandangan di besepupu. Ikam rajin-rajin menuntut ilmu. Ujar Tunji Samad, kenapa garangka lamun ikam alim berdiam Tunji Toha? Kenapa kesambungannya? Lamun ikam alim berdiam pula. Nah, kamu menurun alim kadang ayu butuhnya. Orang alim butuh dirabutakan orang masing-masing anak mengambil berkat. Ya, yuk pondokan berniat mudahan alim supaya dirabutakan orang. Kada ikhlas. Kalinya merabutakan lagi peng di ibu turang pagat. Abah sudah kada sakit hati lagi. Alhamdulillah. Fakasura fiha damul baraghid, lantaran guring di tapinya bekutu. Ada aja tapi lain cuma anak memakai tapi nang bekutu. Pecah kutunya lu banyak kenapa? Darah kutu. Jawaban semua masalah itu ufiya an qalilihi. Fakat dimaafkan oleh Allah kalau sedikit saja si darah itu. Boleh sembahyang karena darah yang sedikit sahaja. Artinya duna tadriri, bukan banyak. Arti sedikit ujar Kanang Sya'rani sekedar sebesar benggol. Lebih dari itu maknanya banyak. Gimanakah kisahnya kalau tahu? Benggol enggak pada sekiannya. Bila anak kaya benggol aja dikitnya nyata. Lamun pada irsyad ustadzin macam apa kita? Ditakuni orang, guru kayak apa batasnya? Kena dulu bertakun itu nyawa, anda masih berbacaan. Padahal saya nggak tahu juga. Mbak sudah berduaan, jangan lagi bertakun kayak itu nyawa jadi penuh banyak, anda kan tahu juga. Ini irsyad ustadzin.
Abah mengaji tangan 10 di kampung Melayu 4 tahun, 2 tahun berjalan batis, 2 tahun bersepeda. Sepedanya sepeda hemat, itu sepeda orang menjual baras, kuat sepedanya, tahan dia pas. Tiap habis sholat asar berjalan batis ke kampung Melayu sampai di godang di depan rumah, ambil kitab sidin, ambil kitab, dibawa kitab itu berjalan, di mana ada kanan sarani, di situ kita membaca. Sidin kena tentu ada di rumah, kitab dibawa ada di rumah, ada di mana? Allah alam, jalan. Sekali ada ditumpahkan, jai pun, ada kan bawa kitab, ada baca, ditumpahkan baca. Sidin sampai bukan melihat orang yang berjokong macam-macam, tolong baca aja. Karena pulang ditumpahkan ke dada pulang. Jalan, ada di hadapan rumah orang, duduk sidin. Jai pun, ada kan bawa kitab, ada baca di pelakar orang. Di mana ada sidin, di situ baca kitab, kitabnya kitab saja. Sekali ada, wah ini udah bersepeda nih, ada kan di rumah, ada tumpahkan ada, rumah di hilir ada, di tengah ada, bulik, ujar tukang kayu, jukung, bapak cari bahan nangka, ya, terus sidin dikubah mana? Kubah guru Subarang, Kaskul Anwar, udah nyubarang jambatan, ya kan? Kubah kan di sana. Antara kubah ini kan padang, limbah padang, apa namanya itu? Tumpakan, limbah tumpakan sungai. Kita di Subarang sini. Di Subarang sini kita bersepeda. Jai, sidin di kubah. Pun, ada kan bawa kitab, ada dulu. Turun sidin. Bahaya di rumput sampai ketumpakan. Kadang hilang di Semarang, jukung sidin ini, ditunjul sidin, tunjul sidin, jalan jukung. Sampai di Semarang, pingkut di jukungnya, macam apa sepeda. Bakal ikat dulu jukung, baru ikat jukung, sepeda macam apa? Kuncinya tak ada sepeda. Nah ini kekurangan. Ancak kedada sebab dibari ancak gasan membuat gandak. Kita kata wani bergandak di mata akar rumput kan tinggi-tinggi. Nah di sisi rumput rabahakan sepeda tukupi lawan rumput, ada orang tahu nangkas lian samot apa ini samot. Kada ada apa-apa timbul terpisah laki bini umbah kita nama harun itu bukan kamu bukan pada tahu keses ya, pokoknya sepeda selamat jangan ketahuan orang hilang ketahuan orang baring maling sampai wahini lu maling arwah kanang sehingga kada mahadana sini bebulik ke kubah, kada bersurban baju kaos dan bapandeng hijau kain hijau, nah pandangnya hijau. Nah, kan hijau. Hati senang, udah hampir sakit. Macam apa? Jukungnya kada ada besi pananjang, kada ada pengayuh, tangan dikayuhkan, kitab diangkat di sini, dibatis, no bakayuh, sampai ke Subarang ikat jukung,
berjalan sampai ke kubah, baca di kubah mereka menyubarang duduk silin bercongkong di jukung tepat sana mengayuh lontangan sampai ke Subarang dimampu pulang ke sepeda boleh sidin nilai bapak sekalinya datang tukang kayu tukang kayu sidin datang kenapa jadi kedua datang hanya mau urus itik tuntung mau urus itik hanya rupanya berjanji kalau jam sekian arwah boleh jadinya mau urus itik dulu pas jamnya datang tukang kayu kita bersepeda jaya pun malam ini dan yakam saruan alhamdulillah makan segar-segar kitab bawa nanti sampai maghrib sembahyang untung maghrib seruanan baca pulang di rumah orang kitab iya pulang untung baca berdoa selamat di sana dan berdoa benar aja nang baca izin doanya kada banyak Allahumma qubis karamata wasiyata wal afala wa minskal aqwa wal afiyah wal mu'afaqat dairah fil dunya alhamdulillah itu aja sih kan mau panjang urusan itu kan panjang berakhir aja 6 kali sudah cukup sehingga mau panjang urusan itu anda sudah makanan tutung makanan baru menyuruh ikuti jaya pun baca iya baca pulang kitab tuntung berikan naik dulu ke rumah baca iya sampai pukul 1 ada ngilang nungguin sekali datang bawa nasi berpiring gagal nasi samin iwaknya tau lah iwak taring nasinya nyaman biar kada beriwak nasinya nyaman kedahulu makannya di mana di atas kilam orang kampung Melayu bahari tinggi ujar ke Allah bini sidin melihat aku makan makanan gimana orang laki bini dia ujar ke Allah bahirika kanang bocah kurang bahari masakan makan di atas kilam kada bagus ujar sidin kalau tahu kada bagus yang penting nyaman asa jangan rigat makan sudah jam 2 hanya boleh diantarkan sidin berjalan sampai ke tempat kita boleh sidin balik ke rumah 4 tahun Madara. Kitab tadi pangkat ditinggal tangan 10 boleh. Besok datang pulang ambil pulang kitab baca ulang. Sekali kejadian di rumah sidin sana kauyuhan kalau sidin macul ke pia berapa baju kaos bahunjur melihat guru bahunjur panet pengguru sebelah tangan memiciki sidin sebelah tangan mengikuti kitab. Nah sebelah kiri mengikuti kitab sebelah tangan mengikuti jalannya berapa sini pacul kopinya berapa kepalanya ini ngarannya guru jalannya ini si Ije mengaji udah bangun Allah ada sakit hati lagi sekalinya ke-6 sarani mengaruh Rasulullah kan guring bertilantang mengaruh ini guring bertilantang mengaruh dalam hati mengaruh ini kitab sagana ini dibalik 10 balikannya balik 10 sekira sikap tuntung akan
Sebab mengaji lawan kanang harus kita tuntung. Apabila tuntung baca kitab, pasti dapat berkat daripada pengarang kita. Itu jadi sistemnya tuntung kitab dari awal sampai akhir. Balik ya 10 guru supaya baca ya. Iya. Mendengar aja, orang salah membaca mendengar aja. Mendengar aja itu baca kalau di bumbu ini. Rasulullah itu tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Kalau guring bangun, kalau bangun guring. Itu bahasa kita ini. Ya. Bah, kalau dibangun itu mati. Ini pikir pulang kanan-kanan, tangan kiri kitabnya. Udah 4 tahun. Coba bayangin. Ini micikin ini nah, orang berapa seorang micik, aja jarang jadi micikin sampai ke situ enak, malah hendak aja lagi, nah, kalau guru banget lain lagi, itu bukan picik lagi, kalau dipicik kada merasa, minta jajak, berarti harap sering dijajak, bepingkot kita yang sebelah. Kitab di tangan sebelah sambil membaca sambil menjajak. Sidin guring. Yo. Bahkan walhasil berkhadam itu lebih penting daripada mengaji. Berkat itu datangnya di khadam bukan di pengajian. Di sini kita banyak kekurangan. Habis kembali kepada pembicaraan ufiya 'alal mu'tamad an qalilihi duna katsir. Kalau sedikit maaf, kalau banyak kadar. Idla katsira masyaqqatin fi tajannubihi na'idzin. Karena tidak banyak kesusahan untuk menjauhkan diri daripada darah yang banyak itu. Ya kan? Pada ketika hasala bi fi'lihi. Hina id hasala bi fi'lihi. Wala yu'fa an jildil burghuz wa nahwihi. Tidak diberi maaf oleh Allah dari kulit si kutu dan seumpamanya. Ini kulitnya yang tadi darahnya lah. Kalau kulitnya berarti sudah mati siapa? Si kutu tadi, kulitnya itu ada, mati sudah kutunya, kulitnya yang ada diberi maaf. Li'adami umumil balwa bihi, karena jarang-jarang banyak bala kutu tadi. Apalagi wayah ini, kada ada lagi kutu. Nang banyak wayah ini, kata. Kutu sudah kada ada, kata nang banyak wayah ini. Ini yang bahaya. Banyak ulama-ulama kata, ulama ulisan. Falau qatalahu fi shalah batalat in hamala jildahu ba'da mauti. Jika membunuh ia akan si kutu rahat sembahyang, batal sembahyangnya jika membawa ia akan kulit si kutu sesudah matinya si kutu. Berarti terbawa bangka. Wa illa jika tidak, artinya jika masih hidup, bukan mati, bukan bangka, wala betul. Naam, in kana fi ta'atifil khiyafah wa lam yumkin ikhrajuhu fayambaghi an yuqfa anhu. Jika ada si kutu tadi yang mati tadi disalah-salah dari jahitan pakaian, ini si kutu bersembunyi di jahitan, ya kan? Kutunya mati. Nah, kita bawa sembahyang pakaian itu,
dan waktu sembahyang kita melihat ada kutu mati hendak mengeluarkan kadakawa sebabnya bersembunyi di dalam situ, dalam jahitan. Nah, hukum bagaimana? Sugianya diputuskan bahwa dimaafkan. Kata-kata yang bagi di dalam fikih menunjukkan tidak ada nas yang sharih. Tiap-tiap nas yang sharih tidak ada, maka ulama fikih membawa istilah yang bagi. Walau sadda binajsin la yu'fa anhu nasiyan lahu aw jahilan bihi aw bikaunihi mubtilan thumma tayaqqana kaunahu fiha a'adaha wujuban. Jika sembahyang seseorang membawa najis yang tidak dimaafkan dengan dia, hal keadaannya lupa bagi terbawa najis itu, atau dia tidak lupa cuma dia tidak tahu dengan keadaannya itu najis, atau dia tidak tahu keadaannya itu membatalkan, ya kan? Jahil orangnya. Nah, sesudah itu yakin ia bahwa keadaan najis itu di dalam sembahyangnya, ya kan? Sudah selesai sembahyang, yakin najis tadi teradanya di dalam sembahyang. Sewaktu apa jawabnya? A'adaha wujuban, mengembalikan ia akan sholatnya tadi hal keadaannya wajib, ya kan? Nah, inilah aturan sembahyang, syaratnya suci. Syaratnya suci. Li'anna tuhra anha min ubayyish syurut, ya kata. Karena bahwasanya suci daripadanya najasah, anha anil najasah, itu daripada jihad syarat sahnya sembahyang. Kan syarat sah itu di antaranya suci pakaian, ya kan? Badan, tempat, ya kan? Menghadap kiblat, mengenal masuk waktu. Nah itu. Wahia min babi khitabil wad'i, dan itu si syarat tadi daripada khitabil wad'i, artinya khitabul wad'i ini istilah ulama fikih lah. Nah, maknanya khitabul wad'i wah itu tadi ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukmi. Itu ada sedikit pengenai ke dalam namanya khitabul wad'i, yaitu ja'lu syai'i sababan aw syartan aw mani'an lil hukmi. Itu ngarannya khitabul wad'i. Kita ini kan ilmu tafsir baru masuk ke semestinya sampai itu. Kan sudah jelas kan, setiap waliullah itu ilmu alat itu semuanya di otaknya, apalagi ilmu yang lain. Alat itu udah cukup di otaknya. Oleh sebab itu dia tahu di Quran, di hadis, lalu dia bisa mengumpulkan namanya ijma, dan dia bisa memaham namanya qiyas. Karena alat sudah cukup, mulai menulis, meraih, membaca, termasuk tajwid sudah di situ, paham kan? Kemudian lughat, ya kan? Nah kemudian shorof, kemudian nahwu, kemudian balaghah, kemudian mantiq, usul fiqih, usul hadis, usul tafsir, itu semua lengkap. Nah,
Dari ilmu alat ini mereka bisa memaham Quran hadis yang menimbulkan ijma' dan ijma' menimbulkan qiyas. Jadi tidak ada satu wali pun yang jahil. Itulah kata-kata mattakhadallahu waliyan jahila. Mustahil Allah melantik waliullah kalau dia jahil. Jadi tidak ada waliullah yang jahil. Semua waliullah ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ujar Imam nang dua Abu Hanifah dan Syafi'i, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau tidak ada ulama, Allah tidak punya wali satu dua. Jelas wali itu ulama. Ulama yang mana? Yakhsha, yang takut kepada Allah. Kalau ulama-ulamaan ada kisah kalau ya. Ini sedikit waktu 2 menit lagi kita alih kitabnya. Ini pengumuman raja mau mengawinkan putrinya kepada ulama. Si Paloi mendengar, jar Paloi aku hendak kawin dengan putri. Lalu si Paloi menukar pakaian ulama. Sekompletnya turban 5 meter, putar pos 5 meter, gamis nang kandal, jubah kandal, selendang panjang, tasbih ganal, kitab batah, dipuntal dengan surat kabal nang bertulis Paloi. Berjalan sebagaimana orang alim kurimit-kurimit di hadapan istana. Tasbih di tangan, dipanggil raja. Guru naik, Paloi menggatar. Begitu naik ke istana, apa salah ulun ya Paloi? Kada ada salah apa-apa. Aku hendak mengawinkan anakku si putri yang cantik dengan ulama besar. Icem ini ulama besar pelihatku. Pakaiannya tadi pakaian ulama. Nah ini sakitnya nang pakaiannya aja. Nahu pada tahu, sorot pada tahu, balaghah pada tahu, mantik pada tahu, membaca majalah saling lancaran. Nah ini nek banyak nek bakal lambu kuning kurang kekawalan di penderi bawa kena banyak tawar banyak yang minta banyak tawar bubuhannya juga. Ini ngarannya waliullah bunga benar tuh wali apa bunga diturunkan kitab kesalahan baca bawa keras. Ja ajaib doroba jaib kada kawanan bundan din apa kada menaho. Nah ini nek wajalika jaja ujol ini patawat tahu nafu akal akhi pakatalahu ba'atul hadirin. Macam apa ini? Pakaian ulama kawin 7 hari 7 malam pesta raja. Terakhir acara Paloi suruh baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harap benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim jujur mereka korek lagi. Sabaris. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa. Kada kawa lagi. Sabaris bihi fitala
Sabaris biji jagung sabaris lain pula usai ini baca nahawan dari sikap biji karai in kuntum tafarruqui ujar raja pukuli. Nah, apa ada berataan menghukum makanan si palwe. Nah ini nang dikhawatirkan ini nang pura-pura alim, pura-pura wali. Kada tahu bi ilmu alat. Lamun bemasak kada bisi alat di mata anak masak. Kalau ya kan di akhir zaman adalah tang pindah bakalambu kuning ya berataan kubur sawah mati di kalambu kuning juga. Jadi iyyaka na'budu wa sawa nasta'in. Ini banyak sudah nih, nang orang Tasik almarhum juga. Nang almarhum itu orang soleh, namun ini nang gawiannya nang haram-haram itu jangan almarhum. Mana apa? Malam al jahannam kah? Mattakhadallahu waliyan jahilan. Laula al-ulama lam yakun lillahi wali. Matinya kalau orang ulama nang bujur ulama yaitu wali itu tadi apa? Luhumul ulama sumumun qatilah wa 'adatullah limuntaqasihim mahlumah. Badannya ulama nang bujur-bujur ulama seperti racun yang membunuh iman. Sudah menjadi sunnah Allah orang yang menghinakan bagi ulama nang wali tadi banyak nang katulahan. Katulahannya itu mati kada beriman, bukan buris parut. Mun buris parut katulahan, bini-bini nang kawin itu nang buris juga parutnya. Kada katulahan, kenyamanan ada kesnya. Baca ihya ulang. Abah udah ada sakit hati lagi. Kesian nang jauh dendang. Ada salah aku ikan jauh. Wah ini penting ini bacanya. Aw kaifa yuqalibul mukhlisu nafsahu bis-sirqi idza lam yatahaqqaq ma'na. Kada bisa seseorang mensahihkan niatnya tanpa ilmu. Tidak bisa seseorang mengetahui ikhlas kalau tidak ada tahu arti ikhlas. Demikianlah tidak bisa seseorang bersifat sidik kalau dia tidak tahu apa sebenarnya sidik itu. Jadi fal wazifatul ula ala kulli 'abdin arada ta'at Allah ta'ala an
yata'allaman niyata awwal. Maka tugas yang pertama bagi seluruh hamba yang ingin berbuat taat kepada Allah, pertama kewajibannya dia harus belajar apa yang sebenarnya niat itu, ya kan? Lamun kada tahu belajar, berniat sudah. Napat niatnya, nama itu sa'adah minas salamah usman lillahi ta'ala. Udah itu tadi niatnya, yang supaya diragukan ulang butuh sudah. Niat untuk ilmu supaya kayu, ya kan? Melihat orang alim amplok datangan terus siang malam, jadi nang melihat ini sahjaku menuntut ilmu supaya amplok datangan. Nah, kada tahu diniat, melihat orang alim diciumi orang tangannya balang ulang balik sorong hendak juga menyurung juga sudah orang berjauh batar tejo orang guru sudah diciumi orang tangan diusir orang bapak kayaan juga berkorban batar tejo duduk di guru kalau ada yang mencium tangan ujar orang apabila mulai gila. Ada kamu di akalannya kenapa? Niat dulu, niat menuntut ilmu ini mulia, harus niatnya ikhlas. Paham tak? Kalau ada ikhlas menuntut ilmu, buka kifayatul asya. Buka kifayatul asya. Tanda orang menuntut ilmu yang berhasil, tapi niatnya kada ikhlas, bahwa Allah menjadikan ia tahta yadis sultan, menjadi amil bagi sultan. Itu tanda tidak ikhlas. Kalau orang yang ikhlas tidak bisa masuk di bawah sultan, bahkan sultan di bawah dia. Buka kitab Kifayatul Asya, menangis kita melihat keadaan sekarang. Yang tahta di sultan bilang habis semuanya di situ, karena tidak ikhlas. Telitah sudah ma'rifatu, supaya dia mendapat akan ilmu. Bukan minta kalau orang beribadat menghajatakan ilmu. Orang dapat ilmu menghajatakan niat. Kalau ada niat, kalau dapat ilmu. Maksudnya ilmu di sini berbarat. Berbaratnya ilmu to'at. Mun ilmunya aja kalau ada to'atnya sama makan kalau ada kanyangnya. Summa sesudah menuntut niat, yusahhihuha atau yusahhihaha bil amali. Lalu ia membetulkan niatnya. Macam mana orang betul niat? Melaksanakan. Melaksanakan. Orang sadar berniat sahjaku bacari gasan beribadat. Niatnya nah, melaksanakannya hasil daripada pencarian digunakan untuk ibadat, itu ngarannya tasahihun niyah. Niatnya sudah jujur, tasahihnya pula. Nang kebanyakannya niat lepas, apalagi pelaksanaannya. Lima apa? Mun kada ada guru kan? Mun kada ada guru macam apa? Irsyadu ustadzin macam apa? Oleh sebab itu, guru itu nikmat yang paling besar. Dan tugasnya guru fatih, membukakan belajar. Bagi bukaan yang mengambil bandanya ya kita juga. Peti itu terbuka, kita juga mengambilnya.
Matinya guru itu kan fatih, tukang buka akan aja. Mun kadang buka akan macam apa ikan jaga. Mun kadang membilak akan lima apa ikan masuk akan. Ay kemana pahaman? Enggak, guru tertawanya. Ba'da fahmi haqiqatis sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar lagi. Sesudah mengerti sebenar-benarnya sidik. Nah, arti sidik adalah melaksanakan nang diniatakan tadi. Nang diniatakan tadi. Ya kita berniat sembahyang karena Allah, ya kan? Umpama kita tadi ujar Tuhan lamun nyawa sembahyang anda masukkan ke neraka, hampir sembahyang. Kada. Sebab niat kita karena Allah, bukan takut neraka. Yang kayak itu membaca iza waqa'atil, niat kita karena Allah. Sesudah baca iza waqa'atil, jangan sugih talater tujuan. Ampihkan baca iza waqa'atil. Kada. Karena lillahi ta'ala. Nah ini lamun sembahyang berjamaah karena Allah, siapa kan menjadi imam tetap aja turun. Tapi namun kita karena imam, limbah imamnya guru usuk, ibak langgar. Limbahnya imamnya guru mu'in, separuh nang boleh. Jadi nang separuh itu bukan karena Allah. Masing-masing. Jadi akan janar siapa merasa apa? Pelah. Kadang gampangan karena Allah ini kan, karena Allah itu ujiannya masih wallah, nang lain dari Allah. Apa masih wallah? Dunia. Apa arti dunia? Tuhan yang menjawab. Ada waktu seperempat jam lagi. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. I'lamu, jangan ragu-ragu, jazamkan hatimu, annamal hayatud dunya, annama innama adatu hasr, terhinggalah dunia itu di dalam 5 perkara. Hayatud dunya, kesenangan yang hina. Hayat kesenangan, dunia hina. I'lamu, jangan ragu-ragu, kesenangan yang menghinakan. Kalau mendengar kesenangan perasaan orang ketujuh, akhirnya dunia itu daniyah hakirah. Kesenangan yang menghinakan yaitu la'ibun. Apa arti la'ibun? Nah, di sini ketahuan ahli lughat dengan ahlillah. Ujar ahlillah, la'ibun itu kullu ma yas'abu, setiap sesuatu yang akibatnya uyuh. Yo, sepak bola kehabisannya apa? Uyuh. Iya kan? Main apa nang bola nang bulat tu nah, tak kalau tangan apa voli kehabisannya kesandar. Belanja apa kehabisannya uyuh. Setiap apa-apa yang akibatnya uyuh itu ngarannya la'ib. Kalau buka uyuh kada. Lamun berjalan dan raja bangba subuh model rusuk uyuh lah. Nah itu bukan termasuk la'ibun. Itu nang termasuk wala tanasa nasibaka minad dunya. Dunia aja tapi bagus, buktinya ada uyuh.
Jadi carilah permainan yang pada mau uyuh akan awak. Apabila mau uyuh akan awak, ngarannya hayatan dunia, kesenangan ketumat, akhirnya mahina akal. Paham kan? Itulah arti la'ibun. Kullu ma yata'alu. Udah jelas? Nah, dua. Walahun. Apa arti lahun? Menjauh kita bunyi-bunyinya. Padahal maksudnya lahun di sini kullu ma yashghalu 'anil akhirah. Apa aja yang mengganggu kita dari pekerjaan akhirat. Ngarannya lahun. Keasik-asikan main catur, kada ingat sembahyang. Napa ngarannya catur itu? Lahun ngarannya. Keasikan begambus, kada ingat lagi subuh sampai pukul 2. Napa ngarannya itu? Lahun. Lamun kita asik berterbang, sasarba terbang, sasarba asik marhabanya, itu bukan merupakan akhirat, bahkan mendorong rindu kita kepada akhirat. Nang mengantuk jadinya ampih. Ya kalau cobaan mengantuk mendengar teng-tong, masih mengantuk juga, itu ngarannya orang tuh anak mati sudah. Nah, di sini perbedaan antara si lahun nang boleh lawan lahun nang haram. Ini supaya tahu perbedaannya. Walahun 2. 3. Wazinatun. Kita kullu ma yatazayyanu atau yutazayyanu bihi. Setiap sesuatu yang bisa dibikin bahagia. Perhiasan minal sulit pakaian. Ya kan? Nah, so. Pakaian itu biasanya kan galang tangan, galang batis, ya kan, bonel, kakalong, nah apalagi tak utas, iya aja kan, itu, nah pak wal libas, baju, tapis, selawar, surban, kopiah, itu, nah itu, apalagi wal maskan, rumah kan catnya bagus-bagusan. Ya kalau catnya itu catnya. Nah itu zina katanya. Nah itu macam-macam lagi. Pokoknya zina tadi perhiasan dunia kan. Itu artinya senang, tapi akibatnya hina. Mengetahui senang, coba lihat. Orang-orang nang laik kadeh, nang senang sepak bola, gembira kada. Begitu masuk di lapangan, nah gembira beratan, lucak, senang kada. Apalagi sudah bersiap itu berkumpul di potret orang-orang dunia yang menonton, ya kan? Guru nonton, murid nonton, ya Allah. Ada tahu lagi subuhnya menaur. Ini orang kafir bisa banget membuka siaran itu pas kita tahajud. Pukul 3 malam nyambuka, ya kalau ya pukul 3 jadi kan udah tahajud lagi pukul 3 tuh nah jam dibuka dalam hati anak sembahyang pecoraan ada buka TV Brazil main non Argentina macam apa ikan ini. Jadi di rumah tangga kita ini nang haram sudah ibak. Lamun nang haram di rumah tangga ingatakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Gara-gara yang haram ada di situ, apa hamba laki bini? Tapi sah. Berarti lain, jangan. Bersihkanlah rumah daripada yang haram-haram. Jangan diulah-ulah dalam rumah dimasukkan yang haram-haram itu. CD, video masuk di rumah. Bikin bala di rumah. Apalagi di rumah itu sembahyang subuh pukul 9. Coba kita boleh ke rumah dulu. Ada kan yang haram-haram di rumah kita?
bah sedih pian mikir kalau rumah tangganya. Lamun pian bisi bini sikung aja. Namun nang banyak ini macam-macam tingkah lakunya. Nang sikung membuka panggulu, sikung membuka baju, sikung membuka rambut, nang sikung rambutnya dihendakinya, nang sikung bakar roll, nang sikung pulang bayo kensi, sikung bermimpi, sikung berminyak harum apabila hendak keluar, apabila laki-laki buhampis. Bisi bini nih bilang, ya Allah, matinya aku sudah bertakun apabila sorong jadi bini-bini takuni, aku nih bini siapa? Lamun bini bajingan, silakan seperti bajingan pakaiannya, pergaulannya, perkataannya, apanya, sebab sesuai. Lamun seorang bini seorang ulama, apalagi wali, sesuai. Bagaimana selaku bini wali, pakaiannya, pergaulannya, akhlaknya disesuaikan. Tanpa persesuaian seperti terjadi perpisahan. Ya kan? Wal mukhalafah sababul firaq. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disesuaikan. Kemudian ya sampai di mana tadi pembicaraan? Bukan la'ibun tadi. Senang pemulaannya, akhirnya batis patah. Orang sepak bola. Hina kada. Mana uyuh, mana hina. Itu namanya hayat. Senang sebentar, hina kesudahannya. Hayat maknanya senang sebentar, dunia maknanya daniyah, hakir. Lahun, ya kan? Sesuatu yang mengganggu pekerjaan akhirat. Coba lihat orang berdagang, siang di toko, malam di toko, gembira kan? Banyak payu orang berjualan menukar, banyak orang menukar payu, dihitung duit banyak, gembira kan? Gembira, ya kan? Limbah sudah gembira. Apa ada orang sugih seumur hidup? Sedada. Wa imma mati, wa imma habis. Bengkerak. Nah, andai kata jua belum bengkerak, belum mati. Makan yang nyaman, limbah jadi 4 lakuan, apa? Habis nyaman. Pakaian yang larang, sehari semalaman dipakai bawahan. Minuman kan yang nyaman-nyaman, banyak 4 lakungan, jadikah kami. Rumah nanggonol, banyak lawangnya, nang uyuh mengancing membuka siapa? Nah, ya, motor yang larang-larang, untuk apa? Limbahnya terumpak, apa? Nang mau urus dengan polisi, keluar duit. Nah, pajaknya tambah larang motornya tambah banyak apa banyak? Ayo, senangnya satu mata aja. Lebih baik umpan aja di motor orang. Gak ada masalahnya. Cara ikamnya umpat di langgar sini, seketing kalau umpat kembali duitnya kan nyaman. Nah, sedang aja kalau padasnya. Nah itu apa tadi? Lahun, laibun, wazinatun, perhiasan. Coba lihat perhiasan. Perhiasan coba, darah. Yo. Jam paling bagusan jam tangan. Ya kalau penghabisannya diturang bagus pada kita orang. Apa? Jual tambah, tukar tambah. Lapas bus kita. Ya kalau borok orang gitu orang. Berapa nambah sekian, rugi kada? Rugi. Padahal di sorong nang dulu ini lawan itu sama aja putarnya ke kanan juga. Harganya aja anak balalarangan, hamdan. Nangaran dunia itu menyenangkan satu umat, kehabisannya dulak. Bini saling baikan rupa, ya kalah.
limbah baranak dua apa abad. Nah lihatin nah. Buritnya itu nah. Asalnya itu untungnya ketambahan yang bujang. Banyak beranak dua. Berat. Potongannya boleh lihat. Ketawa sih. Satu mata aja. Ujar ibu Sisi orang kawin itu biar lupa baik-baik bapak. Cerek habis. Uyuhnya masaan. Uyuhnya sekalo kuning dunia. Wazina watafakurun mufakaratun bahasa sombongan. Kalau orang rumah 2 rakaat supaya bayain kita bulan 3. Apabila kada kawal lagi anu malabi pada orang sama berataan perabotnya isi rumahnya supaya disorong nomor 1. Apabila sama berataan mencari pulang di mana pintangan supaya belain supaya disorong jangan ada sesamaan. Nah kata itu juga ya mupasaran dunia itu hendak beratan. Saban bulan motor terbalik ngarannya pameran kasugihan. Sebulan balik motor nang hanyar pulang, bulan lebih lain pulang nang hanyar pulang. Situ aja jiran yang makan sehari semalaman kada terpikir katanya asal inya udah nang kayak itu biar jiran kelaparan tidak tahu berarti inya itu memakai hak jiran. Padahal walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Banyak tak orang sugi-sugi kayak itu tak? Mufakarah, bagak-bagakan. Kalau bahari adalah lamun nang karondok Indonesia aja rupiah ke baju ke jas dah selawar ke sepatu kada mau Singapura terus. Beladruk Singapura, potongan Singapura. Bahari Singapura kalau nampak hebatnya sampai di tempat orang disebut ngarannya Haji Singapura daripada hendak berharap tuh bahari tahu ini pokoknya kada mau nang sama tuh hingga hendak melebihi pada orang masalah dunianya kada mau nang hendak apalagi hendak berendah pada orang sama aja kada apa hendak berlebih terus pada orang. Mupasarah. Apa akibatnya si lahibun uyuh? Apa akibatnya lahwun mundur akhirat? Apa akibat zinatun banyak duit habis? Apa akibat mupasarah? Akibatnya bahasa syarikat. Orang kalau sudah baharakan rumah tangga dan tunggangan macam-macam tadi, nang merasa kada kawa menyamai syariat, nang kawa ma'atasi betapak dada. Jadinya kesatuan persatuan putus antara sinang susah dengan sinang sugih. Gara-gara watafakurun bainakum. Asalnya digaseknya tafakur, lalu itu bapak bahayanya tafakur. Di mana tafakurnya di mana? Dijelaskan lagi fil amwal. Ya kan? Amwal itu jamak daripada malun. Malun itu daripada malayamilu maiman. Apa artinya? Yaitu kullu ma yamilu anillahi ta'ala yusamma malan. Setiap sesuatu yang melupakan kita akan Allah namanya mal. Kalunya banyak amwal, kalau sedikit mal. Ya kan? Untung di sini Tuhan mengadakan amwal. Jadi kalau sedikit kada apa-apa. Nah, di sini ayat yang tadi wala tansa nasibaka minad dunya. Min lit tabahid.
Jelas kata. Nah itu. Jadi udah tadi yamilu anillahi ta'ala. Amwal barangnya. Amwal barangnya. Jadi setiap orang punya amwal, dia arahnya apapun ibadahnya tidak lagi menjurus kepada Allah. Udah anunya apa ngarannya nih? Kompasnya itu udah pada ke Allah lagi, bukan anta matlubi lagi, anta maksudi. Kan ilahi anta maksudi, waridaka matlubi. Bukan itu lagi udah, karena amwal tadi. Itu memindah, memerengakan daripada tujuan asal. Wal aulad, aulad jamak daripada walad. Apa itu walad? Kazuro yaktur maknanya. Nah itu. Coba lihat, kalau orang punya anak pikirannya banyak. Kalau anaknya sehat, mikirkan makannya, minumnya, pakainya. Punya sehat anak. Lamunnya garing, mikirkan mengobatinya. Sasar bogonol anak, sasar banyak pikiran, ini bisa berpacaran, ini bisa berjalanan. Baik pun anak laki-laki, pun anak bini-bini, ya Allah, ujar orang bahari lebih baik bisi intan gunul daripada bisi anak bini-bini nang bujang. Sebab intan disimpan di kantong, orang kalau tahu, nang bujang dia bisa berjalan. Nah, bisa berjalan, kasih tu kemari, bekenjot. Jualan bahari, tahu orang begini gimana kan? Tahu. Nah itu arti walad tadi membanyakan pikiran. Tapi di situ Tuhan mengatakan aulad belas. Jadilah munnya sedikit anaknya sedikit pikirannya, munnya banyak anaknya banyak juga sakit hatinya. Gitu Pak. Mana nang bujur, gitu Tuhan nang bujur. Nah itulah dunia. Akibatnya itulah jelas kan udah jelas begitu dijelaskan lagi oleh Allah Taala. Aulad kama sali ghaizin, persis seperti air hujan turun dari langit. Hujan kalau turun dari langit apa? A'jabal kuffara nabatu. Si petani gembira hati karena tumbuhan yang ditanamnya subur. Ya kan? Datang hujan, apa yang ditanam subur, gembira kada? Nah, gembira, tapi sebentar aja. Begitulah yang 5 macam tadi menggembirakan sebentar. Akhirnya apa? Coba. A'jabal kuffar nabatu, thumma yahizu, thumma yaibasu. Kemudian kering mendadak. Bagaimana sakit hatinya? Diharapkan panen, menghasilkan kekayaan, tahunya mendadak kering. Thumma yahiju, yakni thumma yaibasu. Itu tafsir Jalalain. Udah kering, fatarahu musfarran. Kamu lihat akan dia musfarran. Apa musfarran? Mudmahillan. Itu hancur. Summa sudah hancur, yakunu hutama, bersih sama lawan lapangan nang asal beluman ada tanaman bani, kering lagi banyunya. Coba padang banyunya kering, baninya kada ada lagi. Dikira baninya subur, dipanen sekian hitungannya duit, ya kan? Sekalinya tanahnya kering, rumputnya habis, nang kayak apa sakit hatinya, ya kan? Sudah begitu wa fil akhirati adzabun syadid. Sesudah dia masuk akhirat, azab yang lebih pedih. Di dunia yang kayak ini, di akhirat azab yang pedih. Ai liman asaraha 'alal akhirah. Bagi orang yang mengutamakan dunia yang 5 tadi daripada urusan akhirat. Azabun syadid liman asara dunya 'alal akhirah.
Apa ada orang yang mengutamakan akhirat dari dunia? Bahkan dunia ini dijadikan untuk akhirat? Ada. Nah, oleh sebab itu sambungannya wa maghfiratun minallah wa ridwan liman asara al-akhirah 'alaiha. Bagi orang yang mengutamakan akhirat di dalam dunia, dunia dijadikan untuk akhirat, dapat maghfirah wa ridwan minallah. Cuma manusia yang begini sedikit. Yang kebanyakannya wa mal hayatud dunya ay wa mattamattu bid dunya illa mata'ul ghurur. Siapapun yang senang kepada dunia ini, dia hidupnya seperti orang yang tertipu. Orang yang tertipu itu ada senang, ada ketika. Coba kalau kita sampai baca tafsir Quran secara mendetail sedikit, Masya Allah, betul-betul Quran ini hudan lil muttaqin, betul-betul syifa wa rahmat. Kalau mau baca tafsir Quran, usul tafsir dulu matang-matang. Kita teruskan. Wal ikhlas alladaini huma wasilatal 'abdi lan najati wal khalas. Benar dan ikhlas, tujuan Allah dilaksanakan dengan amal yang sesuai dengan niatnya tadi. Dua-duanya itu adalah jambatan untuk si hamba menuju akan keselamatan, najat wal falah sama. Jadi kalau orang ingin selamat harus sidik dan ikhlas, ya kan? Ikhlas karena Allah, sidik itu disertai dengan amalnya. Paham kalian? Amal. Ya kalau cari dari niatnya hendak bersedekah, ya kalau nah itu bujur-bujur bersedekah. Jadi niat sudah ada, bagus, bersedekahnya dilaksanakan, ngarannya niat dan ikhlas dan apa sih? Sidik ngarannya. Baru mencapai najat wal falah. Wa nahnu nadhkuru ma'ani as-sidq wal ikhlas fi sab'i abwab. Kita akan menyebutkan arti yang sebenarnya sidik dan ikhlas di dalam 3 daripada bab. Babul awal fi hakikatin niyah wa maknaha. Pertama, sebenar-benar niat itu apa? Yang kedua, maknanya niat apa? 2, babus tsani fil ikhlas wa haqaiqihi. Ikhlas itu apa? Yang sebenarnya itu apa? 3, babus tsalits fi benar itu apa? Wa haqiqatihi, apa isinya si benar itu. Al-babul awal tinniyah wa bayan qadr tinniyah, bayan haqiqat tinniyah, bayan qaul niyyah khairan min al-amal, bayan tafdhil al-amal muta'alliqa bin nafsi, bayan ujur niyyah yang dilakukan. Bab yang pertama pada menyatakan niat, padanya menyatakan akan fadilat niat dulu. Fadilat niat. Namun orang makan nggak apa fadilatnya kenyang. Jawab, namun orang berselimput fadilatnya hilang, dingin. Nangka ini juga, namun orang berniat, kenapa keistimewaannya? Tanpa tahu fadilat, tidak mau orang mengajar. Yang kedua, hakikat daripada niat supaya jangan tersalah. Dikira niat padahal kada lantaran jahil. Nah, 3, keadaan niat itu lebih baik daripada ibadat. Nah, ini ibadat itu baik, niat itu baik. Mana dibanding ibadat dengan niat? Lebih baik niat daripada ibadat. Istilah harga. Ibadat ada harganya, niat ada harganya. Yang mahal niat. Ibadat itu murah. Jadi penting niat, ibadat pun penting juga. Kemudian
di dalam bab yang pertama ini juga memadahkan keistimewaan amal yang berhubungan dengan diri seseorang. Amal yang berhubungan dengan diri seseorang, dan menyatakan bahwa niat itu tidak bisa diikhtiari. Jelas kada? Niat itu kada bisa diusahai. Jelas kada? Niat itu kada bisa diusahai. Nah itu kan pembicaraannya. Kalau diusahai niat ini, kalau bang berulah-ulah niat atau diulah-ulah ada awal. Memang niat itu anugerah dari Tuhan. Kada kawa diusahai. Lamun kita berpandara, aku berniat hendak bersedekah. Pantar sorong nang baulah niat. Kada kawa. Bahkan berucap aku berniat mencari hendak bersedekah itu sudah riya. Baluman mencari-cari udah bahas berkaurang. Sebab inya kada tahu jahil bahwa niat itu kada masuk di ikhtiar si hamba. Itu rahasia Allah. Apabila dibarinya dapat. Mun kada dibarinya sabopak apapun kepala kada bisa. Kalau diusahai kada kada diusahai. Balik apa jalannya? Berdoa benar ya Tuhan. Berdoa minta lawan Tuhan niat. Lamun dibari sudah dapat. Lamun kita hendak baulah niat kada kalah. Lamun Tuhan memberi dapat. Jalannya min. Bayan fadilatin niyat. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Hai Muhammad dan pengikutnya, janganlah engkau menjauh diri dari orang-orang yang menyembah akan Tuhan pagi dan sore dengan tujuan akan zat Allah semata-mata. Kalau orang beribadah niatnya Allah, janganlah Muhammad ikam dan pengikut ikam menjauh diri dari orang-orang. Karena kebanyakan manusia terhadap orang yang ikhlas kada tapi mau mengawali. Coba Nabi Musa dan Nabi Hadir. Ini terakhir kita bicarakan, waktu sudah kada cukup lagi menurut itu. Ujar Nabi Hadir, Musa dan niatkan membangun rumah mana? Ya Allah. Ujar Nabi Musa, kita kan lapar. Takuni pam. Siapa ampun rumah nenek? Kamu sudah tahu ampunnya? Maukah aku membujurakan? Mau. Berapa upahnya? Upahnya ini kesan kita menukar makanan. Nah, pikiran Nabi apa? Nabi Musa. Artinya bisnis. Mau bekerja asal ada bacaannya. Mungkin kalau ada bacaannya tak mau. Pahamkah? Nah ini kisahnya Nabi Musa Rasul maksum orangnya. Ini sindiran bagi umat Rasulullah, bukan menghina bagi Nabi Musa, tidak, sindiran. Karena itu kan dibuat dalam Quran sebagai sindiran kepada umat Rasulullah ini, bukan menghinakan Nabi Musa. Jadi orang politik dengan orang yang polos kada kawan. Orang polos itu ikhlas, inya netral. Orang politik inya pakai utak. Kada mau bekerja kalau kada ada bacaannya. Berapa nolnya? Ongkos jalan berapa? Ongkos bensin berapa? Kalau orang netral tidak ada masalah itu.
Makan kada kamu dan makan. Hah? Kan Nabi Musa kerja betul. Berhasil. Nabi Hadir netral. Habisnya kawat-kawat enggak? Kagak kawat bisa. Nah iya ini kebanyakannya orang ikhlas sedikit punya kawan. Kada tahan nang mengawal ini kada tahan. Nang mengawal ini kada tahan. Nang laki ikhlas nang bini hendak macam-macam ada kuat. Pasti akan terjadi bentrokan di rumah tangga. Karena nang kada ikhlas ini kada tahan. Itu masalahnya. Jadi dalam negeri ini rumah tangga nang jadi istilah kanakan itu kan pelangi di istana. Oh jangan. Karena ini masalahnya seperti Nabi Khadir dengan Allah Musa. Kalau sudah masalah bisnis itu ada dibicarakan. Sebab itu adab kita terhadap waliullah janganlah berbicara masalah dunia. Kalau kita ketemu wali jangan ada berurusan dunia. Kita berdosa membicarakan dunia di hadapan wali. Sebab sidin bukan berjual dunia, bukan bertukar dunia. Jadi kita berpandang urusan dunia kadang mutabaqah li muqtabal hal. Banyak yang kalau tahu di adab ini. Bicara adab terhadap waliullah sudah jelas dalam Quran. Apa dalam Quran? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Ya kan? Nah, ini mungkin kita teruskan ini baca tafsir namanya. Itu adab seorang tamu terhadap waliullah. Insyaallah karena lain waktu kita bicarakan secara mendetail secukupnya. Masya Allah Quran luar biasa. Pokoknya baca aja Quran lah. Baca Quran, baca salawat, istighfar yang paling diperbanyak. Terutama taubat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca banyak-banyak. Dan ditambah lagi dengan doanya Nabi Adam supaya anak cucu menjadi orang soleh banyak masuk surga. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzarati wa ta'lamu hajati fa'atini su'la wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Insyaallah zuriat kita terbanyak mengisi surga daripada yang mengisi neraka. Walaupun di lisan kita ada beberapa yang tulisannya masuk neraka, pasti ada. Tanpa neraka diisi kosong. Memang ada. Nabi Ibrahim kan qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi atau ahdi dzalimin. Itu dua tali amalan ini kamu dah hafal aja. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulangi lagi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzarati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana dah hafal lah. Yang keduanya diulang. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dzarati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Lillahi ta'ala membaca yang dua itu tidak ada karena itu karena ini. Ya kan? Baca aja, jangan ada tujuan surga, jangan ada itu dan itu, cuma baca sampai situ aja. Supaya bujur-bujur ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ini apa artinya ini? Kompas ini, kompas ini. Tuan guru telah memadahkan yang benar. Gini. Biar jiran sidin membekot, sidin tetap aja. Bukan takut dibekot jiran. Bukan takut murid-muridnya semua ampih mengaji. Bukan.
Kalau masih takut murid hampir mengaji, lalu membagus-baguskan kalender supaya murid jangan balik mengaji, itu namanya ulama mudahin. Inna fi jahannam wadiyan yuqalu habhab u'iddat lil qurra'il mudahidin, kata mudahinin, kata Rasulullah. Jahannam ada satu jurang disiapkan bagi ulama-ulama yang mudahin. Mudahin itu ya tadi kadang menyampaikan yang benar, takut muridnya habis, takut kadang-kadang beelang lagi, takut kadang-kadang mencium tangan lagi, takut kadang-kadang menganjuri balas nasi dan lain-lainnya. Nah itu takut masuk penjara, takut dipukuli orang, macam-macam. Ada ikhlas kan? Nah itulah yang kita akan dulu. Jadi pertama, niat itu tujuan kita tidak masuk di dalam usaha kita sendiri, cuma jalannya minta kepada Allah. Ya Allah barilah ulun niatnya, menibari Tuhan dapatkan. Kemudian niat itu dilaksanakan dengan amal namanya sidik pada niat, ya kan? Baru sampai kepada tujuan yaitu najat wal khalas, keselamatan. Kan semalam judulnya semuanya manusia sesat kecuali alim, alim sesat kecuali amil, amil sesat kecuali ikhlas. Nam ikhlas pun masih belum tentu juga. Nah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan zahir batin kita dunia dan akhirat. Dan aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta ala segala kesalahan, dan minta doakan mudah-mudahan penyakitku hilang, panjang umur untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyudahi kalam kita dalam dunia dengan kalam musyarrafah, yaitu kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin ala alihi wa ala nabiyina Muhammad insyaallah ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa mahina 'alaiha ya hayy wa mitna 'alaiha ya mu'min wa ba'atha biha ya ba'id. Irfa'na wa fa'na biha ya la yanfa'u mal wa la banun wa qawl salim Allah mastur. Uyub mu'allimi anna la tadhhab barakatuhu ma'anna Allah mastur. Uyub mu'allimi anna la tadhhab barakatuhu ma'anna Allah mastur. Uyub mu'allimi anna la tadhhab barakatuhu Allah warzuqna al-ikhlas fi talab al-'ilmi وفي نشره وفي جميع الطاعات. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم.